Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan sedikit memaparkan hasil presentasi yang saya telah buat dari tugas minggu pertama PPL Win Wali Songo Semarang dari rumah. Ya, halo semuanya, nama saya ini tertera di bawah sekitar Kusmian. Lalu di sini saya ingin melengkapi tugas PPL mandiri dari rumah yang berjudul pengelolaan perpustakaan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan perpustakaan ya. Lalu sebelum itu perkenalkan, di depan tadi saya sudah perkenalan. Dan lebih lengkapnya, nama saya Sigit Anggir Kusmian dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Perguruan Win Wali Songo Semarang. NIM saya 18030360044. Langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama itu manajemen perpustakaan. Apa itu manajemen perpustakaan? Manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya mencapai tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan, dan koleksi perpustakaan sehingga dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing-masing. Kemudian, manajemen perpustakaan merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk dapat mengelola bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi oleh setiap pemakainya. Perpustakaan dalam pengelolaannya harus mempunyai pedoman agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Perpustakaan tidak akan mencapai peran dan fungsinya jika tidak melibatkan manajemen dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian di sini fungsi manajemen perpustakaan di sini ada 5. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pergerakan, yang keempat, pengawasan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik, langsung saja kita mulai dari fungsi manajemen perpustakaan. Yang pertama, perencanaan. Nah, di sini perencanaan. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Perencanaan merupakan titik awal kegiatan perpustakaan dan harus disusun dengan baik. Nah, perencanaan sendiri berguna untuk memberikan arah menjadi standar kerja, memberikan kerangka pemersatu, dan membantu memperkirakan peluang. Lalu di sini perencanaan menurut Langsa. Nah, hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan dalam proses perencanaan? Yang pertama, penetapan visi. Visi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang melampaui keadaan sekarang. Keadaan yang diinginkan itu belum pernah terwujud selama ini. Visi dalam suatu perpustakaan berfungsi untuk memperjelas arah perpustakaan dan memotivasi seluruh komponen dalam mengambil tindakan ke arah yang benar. Lalu yang kedua, penetapan misi. Penetapan misi merupakan penjabaran visi dengan rumusan-rumusan kegiatan yang akan dilakukan dan hasilnya dapat diukur, dirasakan, dilihat, didengar, atau dapat dibuktikan karena bersifat kasat mata. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai perpustakaan sekolah dalam waktu dekat dan hasilnya dapat dirasakan. Oleh karena itu, tujuan perpustakaan sekolah harus jelas dan dalam penyusunan tujuan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Lalu yang selanjutnya pengorganisasian. Nah, apa itu pengorganisasian? Di sini pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyatuan langkah ini sangat penting agar tidak terjadi tumbang tindih dalam pelaksanaan tugas. Nah, proses mengorganisasikan sebuah perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila memiliki sumber daya manusia, sumber dana,
prosedur, dan adanya koordinasi yang baik serta pengarahan pada langkah-langkah tertentu. Lalu di sini pengorganisasian menurut Lasa, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan organisasi di sini harus jelas dan diketahui oleh seluruh elemen yang terkait dalam organisasi itu. Dengan tujuan tertentu, aktivitas-aktivitas yang dilakukan akan mengarah pada tujuan yang telah dirumuskan. Pembagian kerja. Ini yang kedua. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, perlu adanya pembagian tugas yang jelas. Tanpa pembagian tugas yang jelas, maka akan terjadi tumpang tindih pekerjaan, dan dari sini akan terjadi pemborosan. Lalu yang ketiga, ada pembagian wewenang. Nah, dengan kekuasaan yang jelas pada masing-masing orang atau kelompok dalam organisasi, maka dapat dihindarkan terjadinya benturan kepentingan dan tindakan. Hal itu dimungkinkan karena setiap orang akan mengetahui batas-batas wewenang untuk bertindak. Yang keempat adalah kesatuan komando. Nah, dalam kesatuan ini, sistem organisasi yang baik harus ada pada kesatuan komando atau perintah agar tidak terjadi kebingungan di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, dalam sistem organisasi perpustakaan perlu dihindarkan adanya dualisme pengaruh dan kekuasaan dalam berbagai tingkat manajerial, baik pada manajer puncak, manajer menengah, maupun manajer lini. Yang kelima, koordinasi. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, untuk selanjutnya adalah penggerakan. Di sini, penggerakan itu adalah merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Penggerakan dijalankan setelah adanya rencana dan pengorganisasian, sebab penggerakan merupakan pelaksanaan atas hasil-hasil perencanaan dan pengorganisasian. Nah, fungsi penggerakan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, karena secara langsung berkaitan dengan manusia dengan segala kepentingan dan keutuhannya. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan. Nah, pengawasan di sini adalah pelaksanaan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam perpustakaan. Nah, dalam perpustakaan ini perlu adanya pengawasan yang pada umumnya merupakan coercion atau compelling, artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana. Pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan dan membina sebagai upaya pengendalian mutu. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu dipahami terlebih dahulu konsep perencanaan, standar evaluasi, dan sistem pengawasan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan sejauh mana kesesuaian perencanaan tentang kegiatan, SDM, sumber informasi, sistem anggaran, dan sarana prasarana perpustakaan dengan realisasi pada waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Nah, di evaluasi sendiri adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi di dalam perpustakaan merupakan cara untuk mengontrol kualitas program pelayanan perpustakaan dengan cara memeriksa apabila semua aspek perpustakaan sudah mencapai standar yang diharapkan. Nah, hasil dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan sekaligus untuk merencanakan program-program yang akan datang. Lalu selanjutnya ada pengelolaan perpustakaan. Nah, pengelolaan dan pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar sarana dan prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan semestinya. Perpustakaan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam pemanfaatannya apabila pengelolaannya baik dan benar atau tepat guna. Lalu menurut Bafadhal, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengelolaan manajemen perpustakaan dengan baik adalah sebagai berikut. Di sini ada pengelolaan koleksi bahan pustaka, lalu inventarisasi dan klasifikasi, kemudian pembuatan katalog, lalu pemeliharaan dan pembinaan koleksi,
Yang selanjutnya adalah perpustakaan, lalu sirkulasi bahan pustaka, lalu kemudian ada organisasi personil dan perlengkapan perpustakaan, dan yang terakhir adalah administrasi perpustakaan. Nah, yang pertama, pengelolaan koleksi bahan pustaka. Pengelolaan bahan pustaka adalah kegiatan yang berkenaan dengan koleksi bahan pustaka tiba di perpustakaan sampai tersusun di rak dan siap digunakan oleh murid dan guru. Lalu selanjutnya ada inventarisasi dan klasifikasi. Inventarisasi adalah pencatatan koleksi bahan pustaka sebagai bukti bahwa bahan pustaka tersebut sudah menjadi hak milik perpustakaan. Nah, mengklasifikasi buku-buku perpustakaan, baik perpustakaan umum atau perpustakaan sekolah, baik di perpustakaan yang sederhana ataupun di perpustakaan yang sudah maju, sangatlah penting. Nah, ini bertujuan untuk mempermudah murid atau pengguna perpustakaan yang lain untuk mendapatkan atau menemukan buku-buku yang diinginkan. Lalu kemudian ada pembuatan katalog. Katalogisasi adalah pendaftaran judul-judul menjadi katalog. Penyusunan judul-judul buku atau perpustakaan dalam daftar. Daftar ini disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat dengan cepat dan mudah menemukan buku yang dicari. Dan katalogisasi ini bertujuan untuk mempermudah pencarian buku pustaka yang diinginkan sebelum mencari ke ruangan tempat buku itu disimpan. Lalu kemudian ada pemeliharaan dan pembinaan bahan koleksi atau koleksi perpus. Nah, pembinaan ini adalah kegiatan atau tindakan melindungi koleksi, perabot, dan perlengkapan perpustakaan dari bahaya kemusnahan. Koleksi perpustakaan sekolah adalah kumpulan sumber informasi dalam berbagai bentuk yang telah dipilih sesuai dengan tujuan program pendidikan sekolah yang bersangkutan. Lalu kemudian ada sirkulasi bahan pustaka. Pemeliharaan ialah kegiatan atau tindakan melindungi koleksi, perabot, poin tadi sudah. Nah, ini yang betul. Nah, kemudian ini sirkulasi bahan pustaka. Nah, di sini kegiatan pencatatan pada pinjaman bahan pustaka harus diadakan pencatatan atau registrasi dari anggota perpustakaan. Untuk calon anggota harus mendaftar dan bersedia memenuhi syarat-syarat sebagai tanda pernyataan menjadi anggota baru perpustakaan. Lalu yang kemudian ada organisasi personil. Nah, di sini agar pelaksanaan atau kegiatan dalam perpustakaan itu dapat berjalan dengan lancar, baik dan teratur untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tenaga pelaksanaan bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, petugas perpustakaan ini merupakan salah satu sarana pokok di dalam menentukan keberhasilan perpustakaan. Lalu yang selanjutnya ada perlengkapan perpustakaan. Nah, di sini untuk mendukung fungsi dan tujuan perpustakaan dapat kita butuhkan yaitu buku inventaris koleksi buku, buku inventarisasi koleksi bahan buku, kartu inventaris surat kabar, kartu inventaris majalah, sub inventaris, kemudian dan lain-lainnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada administrasi perpustakaan. Kegiatan administrasi perpustakaan ini adalah kegiatan pencatatan buku-buku pustaka ke dalam buku induk perpustakaan sampai buku tersebut siap dipinjam. Nah, ini dalam hal ini pun kegiatan administrasi perpustakaan ini merupakan kegiatan administrasi dalam arti kata tata usaha. Nah, kegiatan ini meliputi demikian seperti menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Lalu ada pelayanan manajemen perpustakaan. Nah, di sini agar bisa mewujudkan pelayanan yang prima, maka perpustakaan harus memiliki standar pelayanan yang terukur. Nah, pelayanan berkualitas atau prima adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu. Upaya penyediaan pelayanan perpustakaan yang berkualitas dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran yang menjadi kriteria kinerja pelayanan. Nah, di sini menurut Prastowo, kriteria pelayanan berkualitas antara lain: yang pertama, ada kesederhanaan; yang kedua, ada reliabilitas; yang ketiga, tanggung jawab; yang keempat, kecakapan; yang kelima, pendekatan dan kemudahan; yang keenam, ada keramahan; yang ketujuh, keterbukaan; yang kedelapan, komunikasi; yang kesembilan, kredibilitas; yang kesepuluh, kejelasan dan kepastian; yang kesebelas, ada keamanan; kemudian yang kedua belas, ada mengerti harapan pelanggan;
Yang ke-13 ada kenyataan, yang ke-14 ada efisien, dan yang ke-15 yang terakhir ada ekonomis. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di PPL Mandiri minggu pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.